Sambutan kedua sekaligus pernyataan pembukaan kursus ditandai dengan penancapan kapak akan disampaikan oleh Sekretaris Kuarcap Ciamis. Kepada yang terhormat Kak Chandra Utama SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina bin nikmati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan rasa syukur sejatinya memang melekat dalam diri kita. Dan betul sekali atas rahmat dan ridho Allah sehingga pada siang ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, para umatnya, termasuk kita sekalian, mudah-mudahan termasuk umat yang taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Pak Kemenak Kabupaten Ciamis beserta jajarannya, kemudian juga Kamabi Saka Amal Bakti lingkup Kemenak yang dalam ini menjadi salah satu sponsor yang mengajukan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan KML ini, dan juga Kak Mabiran Kecamatan Panjalu yang mewakili pengurus dan Kuartir Ranting Kecamatan Panjalu beserta jajarannya, kemudian unsur dari Mabi khususnya di MAN 5 Kecamatan Panjalu ini, para panitia, dan terlebih pada kesempatan ini para pelatih, korpelatih yang pada kesempatan ini diterjunkan kurang lebih 29 orang dengan satu perlakuan khusus, ada konsultan pelatih, karena mungkin ini juga merupakan salah satu sejarah yang pertama kegiatannya diserentak dalam jumlah yang lebih dari 2 angkatan. Ini ada 4 angkatan, itu sejarah pertama. Yang kedua, momennya juga ini sebagai salah satu prioritas kegiatan di awal tahun 2025. Jadi ini merupakan satu motivasi bagi Kuartir Cabang Ciamis mengawali perjalanan yang baik di 2025 dengan satu bentuk dukungan yang sangat besar sekali bagi eksistensi Gerakan Pramuka. Terlebih kami juga mengapresiasi adanya sebuah inisiasi kegiatan ini secara tidak langsung mendukung terhadap visi misi Gerakan Pramuka di Kabupaten Ciamis. Jadi segera seperti apa yang tadi disampaikan oleh atau yang kita dengungkan tadi, bukan semata-mata hanya sekedar ungkapan atau pengertian atau tagline yang artinya harus dilakukan segera tanpa ditangguhkan, tetapi juga memiliki makna segera itu selamatkan generasi. Apa yang mesti diselamatkan? Ya tentu mengenai pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental, pertumbuhan dari sisi emosional, dari kecerdasannya. Visi yang pertama adalah bagaimana kita menyelamatkan generasi. Dan satu bukti 2025 di lingkungan Kemenak adalah membuktikan untuk mendukung terhadap keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan atau mewujudkan visi yang pertama dalam aspek sumber daya manusia. Dan ini juga menjadi satu PR yang tadi disampaikan sebagai bola panas, api yang menggelinding kalau katakan Jaja. Tapi nanti juga mungkin Kuartir Cabang perlu dukungan juga dari Kemenak. Bagaimana
sebagai bukti bahwa betul peran ini bukan hanya sekedar semata lisan yang diungkapkan pada saat ini, tetapi saya ingin mendengar ke depan bahwa di lingkungan Kemenak untuk menyelamatkan generasi dalam konteks visi yang kedua, kami mendengar adanya laporan gugus depan yang melaksanakan musyawarah. Sampai saat ini dari beberapa tahun ke belakang belum pernah ada yang namanya laporan penyelenggaraan musyawarah gugus depan. Jadi selama ini yang namanya gugus depan mungkin perencanaan kegiatannya tidak pernah dibicarakan dalam arti secara formal. Pergantian anggota MABI-nya tidak pernah dipilih dari dan oleh diantara gugus depan. Kalau gugus depan itu Mabigus itu tidak seperti Mabiran, Mabicab, Mabida, Mabinas. Kalau Mabiran, Mabicab, Mabida, Mabinas itu ex officio. Siapapun yang jadi pejabat, yang jadi camat, yang jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi presiden itu adalah Mabi tanpa harus dipilih dalam konteks di gerakan pramuka. Tapi untuk jadi bupati gubernurnya mungkin proses pemilihan. Tapi ketika sudah jadi untuk menjadi Mabi tidak harus dipilih, tetap siapapun yang jadi pejabatnya dialah sebagai Mabi. Berbeda dengan gugus depan. Jadi setiap Mabigus itu bukan harus kepala sekolah. Bahkan selebihnya katanya satuan terpisah. Tapi di gugus depan masih satuan terpadu. Terbukti yang namanya Mabigus itu hanya satu, padahal di dalam gugus depan ada dua. Kita lihat lagi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, silakan dibedah. Kenapa demikian? Karena di Mabigus itu di satuan organisasi pangkalan gugus depan ada mekanisme. Jadi ada rapat, ada musyawarah gugus depan yang diikuti oleh unsur-unsurnya ada. Dari unsur perwakilan orang tua, dari perwakilan tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh-tokoh yang ada di situ, para pengusaha dan sebagainya, termasuk para pembina, para tenaga pendidikan yang ada di situ. Yang kebetulan gugus depan di kita ini atau di seluruh Indonesia ini kebanyakan ada di lingkungan dunia pendidikan formal atau di sekolah yang di lingkungan pendidikan dan di lingkungan Kemenak. Sejatinya gugus depan bisa saja berpangkalan di desa. Dan Ciamis dulu pernah ada yang namanya Racana Patahila atau Hidayatullah, saya lupa lagi, Patahila. Nah itu dulu ada Racana, itu tidak di sekolah atau tidak di perguruan tinggi, tapi adanya di desa. Sebetulnya tidak terikat dengan pangkalan sekolah sebetulnya, tetapi karena pada saat awal cerita anggaran dasar yang kemudian sekarang juga berubah setiap ada musyawarah, dulu itu menganut stelsel pasif. Jadi siapapun yang jadi siswa-siswi atau pelajar itu adalah anggota pramuka. Sejalan dengan perkembangan kemudian karena sukarela maka dilepas lagi, tidak ada lagi istilah, tapi berdasarkan kehendak sendiri, stelsel aktif. Jadi siapa yang mau ya ikut, terdaftar menjadi anggota. Jadi setiap saat ada perkembangannya. Nah ini mungkin satu tantangan kira-kira di lingkungan Kemenak. Apakah ini bisa mewujudkan sebuah mekanisme prosedur untuk menyelamatkan institusi atau kelembagaan yang sehat, dinamis, sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena salah satu metode dalam kepramukaan diantaranya satuan terpisah, dan itu aturannya sudah memberikan peluang, bukan hanya dalam aspek kegiatan keseharian di perkemahan, tetapi juga secara administrasi masing-masing sudah memiliki rumah tangga, mengurus rumah tangganya sendiri, namanya nama sendiri, nomor gedepnya nomor gedep sendiri, Mabigusnya juga Mabigus sendiri. Nah kalau mungkin ini barang baru, sesuatu yang menjadi kebiasaan tentu akan sulit untuk diubah. Tetapi mari kita kaji bersama-sama. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sama seperti yang diharapkan oleh pembentuk anggaran dasar dan rumah tangga. Tetapi kalau kita cermati, perlakuannya berbeda antara Mabi-Mabi yang lain di dalam Mabigus. Karena di dalam Mabigus ada musyawarah, ada rapat-rapat yang membicarakan agenda-agenda, paling tidak perencanaan, penggalian kepengurusan, dan juga pertanggungjawaban. Berbeda dengan Mabi. Mabi tidak ada musyawarah Mabi, tidak dipilih.
tetapi Mabibus dipilih dari dan oleh lingkungan yang ada di situ. Nah, barangkali itu catatan, mari kita kaji bersama seperti apa kronologisnya, kemudian juga kita pahami bahwa apa yang diharapkan dari Pak Kemenag terhadap acara kegiatan seperti ini, setidaknya selain saya mengapresiasi bahwa target daripada kursus akhir dasar ini sebenarnya tidak terlalu muluk, jadi cukup hanya memahami dan menerapkan. Jadi belum sampai ke analisa, belum sampai ke inovatif. Jadi baru sampai ke tingkat penerapan, memahami anggaran dasar dan menerapkan anggaran dasar, memahami prinsip dasar dan menerapkan prinsip dasar, menerapkan kepemimpinan berdasarkan prinsip dasar dan kode etik pramukaan. Dan apa yang kita akui, prinsip dasar itu cuma 4. Meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli terhadap NKRI, sesama dan lingkungan, peduli terhadap diri sendiri, dan taat kepada kode kehormatan. Itu prinsip dasar dalam gerakan pramuka. Sehingga apa yang diharapkan, target sasaran yang diharapkan dari KMD ini tidak muluk, hanya memahami dan menerapkan. Tapi saya bisa berani mengatakan, menjamin, kalau kakak sekalian mampu menerapkan dengan baik tentang kode kehormatan dan prinsip dasar gerakan pramuka, insya Allah dijamin masuk surga. Amin ya. Kalau betul menerapkan dengan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dia akhiri dengan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan dharma-dharma yang lainnya yang dilaksanakan betul seiring seirama dengan prinsip dasar gerakan pramuka, insya Allah dijamin masuk surga. Itu kakak sekalian. Hal lain yang tantangan bagi kami, kepentingan di dalam proses berikutnya yang mungkin tidak bisa tidak kita perlu untuk melanjutkan dan mengapresiasi gagasan yang disampaikan tadi oleh Pak Kemenag, apalagi sudah ada sebuah payung hukum yang terlepas dari persoalan undang-undang pramuka ada atau tidak, kegiatan pramuka tetap jalan. Saya kira betul Pak, kalau di pramuka itu tidak seperti Pak Asep sebagai Kemenag, tidak ada pensiunnya Pak. Di usia berapapun ya mungkin tetap sepanjang masih ada minatnya, jiwanya masih jiwa pramuka, dan itu tidak pernah terhenti sampai hari ini. Kakak yang saya hormati, ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Namun demikian mohon maaf Pak Ketua tidak bisa berkenan hadir secara pribadi karena beliau pada kesempatan ini tidak bisa meninggalkan tugas pokoknya sebagai pejabat publik dan berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan untuk pemerintah Kota Ciamis, sehingga beliau menugaskan saya secara pribadi untuk menghadiri acara ini dan ada di tengah-tengah kita sekalian. Dan hal lain yang juga perlu kami sampaikan kepada apresiasi kepada tim pelatih, yang mudah-mudahan ke depan tetap solid dan terus meningkatkan kemampuan terutama di dalam pengembangan pengayaan metodologi. Sebab kita punya tantangan dari Kemenag, jadi nanti ada spesialisasi atau disiplin jurusan-jurusan yang lebih spesifik untuk setiap kualifikasi yang ada. Kalau sekarang mungkin belum memiliki secara utuh beberapa disiplin yang spesial khusus menangani itu, barangkali bisa lebih nanti ditingkatkan lagi sejalan dengan perkembangan ketentuan yang sekarang ada SK Kuanas nomor 10 2024 mengenai restrukturisasi dalam relasi diklat. Ada pemisahan tentang kurikulum pendidikan dengan kurikulum pelatihan yang sedemikian rupa diberikan ruang yang lebih cukup luas, bisa memberikan nuansa gerak yang lebih energik bagi Pusdiklat, bagaimana mengemas sebuah layanan yang
diperlukan oleh semua pihak yang membutuhkan, termasuk dalam hal ini ketika Kemenag tadi berkehendak para MABI walaupun sudah KMD, KML itu dilakukan lagi peningkatan dengan kualifikasi yang lebih dalam lagi. Mungkin bukan orientasi atau bukan putaran, tetapi melanjutkan tentang apa yang disampaikan pada kegiatan pendidikan pelatihan pada umumnya. Selamat datang Kapus Diklat, terima kasih. Kegiatan sudah dimulai dan kami sudah mengawali. Ini mudah-mudahan satu konsep ke depan ada di bawah kepemimpinan Kak Andi dalam Pusdiklat. Selain merenovasi struktur organisasi yang baru ini, sebelum berakhir masa bakti Kuartit cabang untuk yang masa bakti 2020-2025 ini, mungkin ada waktu 1 tahun kita membedah aturan itu dan mencoba untuk membuang kerangka sehingga 5 tahun ke depan di periode yang baru program-program yang sempat kita bangun sekarang ini tetap bisa dilakukan kerjasama dengan Kemenag, dan kita sudah lakukan walaupun mungkin dalam prosesnya ini perlu komitmen kita bersama. Bahkan komitmen yang dibangun di antara Kuacap dengan Kemenag kaitan dengan komitmen dalam gerakan pramuka ini tidak berbatas waktu, kecuali disepakati kalau ada pembaharuan. Ini tidak ada batas waktu berapa lama kerjasama ini atau MOU ini dilakukan, tetapi waktunya adalah tidak terbatas kecuali para pihak membatasi diri untuk melakukan hubungan kerja. Sekira itu rekan sekalian yang perlu disampaikan. Sekali lagi permohonan maaf, ini satu apresiasi yang luar biasa, kesempatan yang jarang terjadi, sebuah sejarah dan perkembangan dunia gerakan pramuka, mendukung visi misi, dan yang ketiga tadi baru 2 visinya, selamatkan generasi, selamatkan sumber daya manusia, selamatkan institusinya, dan selamatkan lingkungan hidupnya, selamatkan habitatnya. Itu 3 visi yang diemban sebagai penghijauan tahan dari TAP MTR 12 tahun 61 terkait dengan karakter building. Dan itu perjalanannya hingga dari mulai masa sebelum perang sampai dengan perang kemerdekaan sampai di tahun 45, kemudian 1908, 1928, kemudian lahir 61238, keputusan presiden yang ditanganinya oleh Perdana Menteri, karena pada saat itu presidennya sedang berada di luar. Barangkali itu rangkaian yang mungkin perlu dicermati. Kenapa sekarang segera didengungkan di Ciamis? Karena ruhnya adalah perjuangan para sesepuh kita, para pejuang kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, bahkan mengisi kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kita kembalikan ke hitohnya, kita kembalikan ke prinsip dasar kepramukaannya, agar pramuka betul-betul memiliki ciri kemandirian yang secara khusus memang punya latar belakang, baik sebelum masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan, di dalam masa merdeka, sampai dengan sekarang lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 sebagai satu tonggak sejarah dari mulai masa kemerdekaan 45, Kepres yang menyatukan berbagai perkumpulan kepanduan menjadi gerakan pramuka. Kemudian juga terjadi 1908 ada gerakan-gerakan, kemudian 1928, 45 sampai 61, dan sekarang 2010 lahir Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka. Nah, selebihnya kita tinggal maju dan menyelesaikan, menuntaskan semua visi misi Renstra yang sudah kita buat di berbagai sektor, dan sekarang sudah diawali di 2025 ini bagaimana kita menyelamatkan generasi dalam aspek sumber daya manusia. Dan keduanya PR-nya adalah bagaimana kita menyelamatkan institusi, mekanisme gugur depan, satuan organisasi merupakan bagian tugas daripada para pembina. Selain mengelola prodik, juga mengelola satuan pendidikan itu sendiri. Artinya sebagai satuan pendidikan dan satuan organisasi itu adanya di gugus depan.
Nah, PR-nya adalah bagaimana mekanisme penyelenggaraan gugus depan itu secara baik agar selamat sesuai dengan mekanisme. Tiga adalah PR Bapak dan kakak-kakak sekalian. Tentu di bawah pengawasan Bapak Kemenak dan Pajajang tertentu. Ini nanti saya mendengar ada laporan ini di MAN 5 misalnya atau di MTS sekian ada yang menyelenggarakan musyawarah gugus depan dan hasilnya ini ketua Mabigus Putra, ini ketua Mabigus Putri, atau setidaknya paling tidak ada laporan telah dilaksanakan gugus 2 tahun sekali. Ini hasilnya, ini perencanaannya, ini pertanggungjawabannya, ini susunan keanggotaannya. Barangkali esensinya hanya tilu sebetulnya, tetapi karena mungkin anggaran dasar, anggaran rumah tangganya hanya dihafal saja, bukan dipahami apalagi diterapkan. Jadi levelnya kan pemahaman, hafalan, pemahaman, penerapan, analisa, inovatif. Jauh lah, kalau inovatif mungkin masih terlalu jauh. Sebab kadang-kadang salah pengertian. Jadi yang namanya pembangunan itu bukan menggantikan sawah dengan alat yang modern, tapi bagaimana cara mengolah sawah dengan alat yang modern. Jadi bukan menggantikan sawah dengan bangunan gedung yang megah, tetapi bagaimana cara mengolah sawah dengan alat yang modern. Sehingga Ciamis punya GNP. GNP kadang-kadang diplesetkan. Bukan gerakan nanam permana, sebetulnya itu kebetulan saja. Tapi ada gerakan nanam pohon, gerakan nanam palawija, gerakan nanam padi, kemudian juga banyak lagi istilah-istilah gerakan napak pahlawan dan gerakan-gerakan yang sifatnya itu adalah menyelamatkan lingkungan. Sehingga kita punya Pramuka Peduli, GSR, ada GNP-nya. Dan itu sudah diawali, bahkan panen raya padi jagung itu dilakukan oleh ketua keluarga pada saat ulang tahun Pramuka tahun kemarin. Jadi kita di setiap gugus depan sudah dicoba dimulai di setiap kuaran nanam padi, dan kemarin pada hari ulang tahun setiap kuaran diberikan benih padi dan jagung 15 butir dan hasilnya sudah bisa dilihat, bisa dihasilkan oleh kita semua. Jadi itu ya pesan-pesan yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita lebih banyak mendukung lagi di aspek penyelamatan generasi ini. Jadi segera selamatkan generasi, bukan sekedar tagline atau sloganitas, tetapi betul-betul memiliki makna bagaimana kita menyelamatkan sumber daya manusia, menyelamatkan institusi, dan menyelamatkan habitatnya, lingkungannya, pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan mentalnya, emosionalnya, kecerdasannya, dan semua diharapkan berada dalam titik equilibrium, sehingga antara IQ, SQ, dan EQ-nya betul-betul berada dalam keseimbangan. Stabilitas emosional, stabilitas intelektualnya, stabilitas spiritualnya betul-betul berada dalam titik keseimbangan. Sekira itu kakak sekalian, mohon maaf bila agak sedikit panjang karena di kesempatan ini adalah momen yang mungkin sangat saya merasa tergugah untuk lebih banyak berbicara di hadapan kakak sekalian, sekaligus ingin memberikan satu PR buat kita semua untuk mengkaji kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar kita tidak lagi melangkah berdasarkan kebiasaan, tetapi kembalikan ke aturan mainnya. Karena yang biasa belum tentu benar. Mari kita kembalikan kepada aturan mainnya dan kita kaji bersama-sama dan kita melangkah juga bersama-sama agar kita sampai mendukung terhadap tujuan pendidikan kepramukaan ini adalah mewujudkan insan pramuka yang bertakwa, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak yang mulia. Esensinya adalah itu. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Maka selamatkan generasi muda, selamatkan institusinya, dan selamatkan habitatnya. Terima kasih. Permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
penyelenggaraan khusus Pembina Pramuka Main dan Tasar lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis secara resmi dibuka.